Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang dividen discount models. Kelompok kami beranggotakan Aulia Eka, Magfirah, Farah Diba, Anissa Yuri, dan Silviana Marza. Multi-stage dividend discount models. Di sini ada tahap pertumbuhan model Gordon. Yang pertama ada fase pertumbuhan. Perusahaan memiliki arus kas bebas negatif ke ekuitas karena perusahaan berinvestasi besar-besaran dalam memperluas operasi. Yang kedua ada fase transisi, di mana tingkat pertumbuhan pendapatan mungkin di atas rata-rata, tetapi menurun menuju tingkat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan yang menghasilkan arus kas bebas yang positif dan meningkatkan rasio pembayaran dividen. Yang ketiga ada fase dewasa, mencerminkan sebuah tahap di mana perusahaan dapat dinilai baik dengan menggunakan model pertumbuhan Gordon yang menjadi alat untuk menilai fase masa depan dengan pertumbuhan saat ini. Model diskon dividen 2 tahap. Ada 2 versi umum dari DDM 2 tahap. Dalam versi pertama, keseluruhan tahap 1 mewakili periode pertumbuhan abnormal. Misalnya, pertumbuhan pada 15%, sedangkan versi kedua disebut dengan model H atau H model, yang mana tingkat pertumbuhan dividen diasumsikan menurun dari tingkat abnormal ke tingkat pertumbuhan yang matang selama tahap 1, misalnya dari 15% menjadi 7%. Tahap pertama pada DDM 2 tahap memberikan tingkat yang tinggi untuk periode awal, diikuti oleh tingkat pertumbuhan yang berkelanjutan dan biasanya lebih rendah setelahnya. DDM 2 tahap didasarkan pada model periode jamak seperti rumus berikut, di mana Vn digunakan sebagai perkiraan dari Pn. Model 2 tahap mengasumsikan bahwa dividen pertama N tumbuh pada tingkat jangka pendek yang luar biasa atau disebut dengan GS, sehingga model Gordon menjadi Vn sama dengan D0 buka kurung 1 ditambah GS tutup kurung pangkat N buka kurung 1 ditambah GL tutup kurung dibagi R dikurangi dengan GL. Lalu selanjutnya ada menilai perusahaan yang tidak membayarkan dividen. Untuk menilai perusahaan yang tidak membayar dividen dengan menggunakan DDM, umumnya seorang analis dapat menggunakan model DDM multistage di mana dividen tahap pertama sama dengan 0. Contoh sebagai berikut. Asumsikan bahwa suatu perusahaan saat ini tidak membagikan dividen dan tidak akan membayarnya selama beberapa tahun. Jika perusahaan mulai membayar dividen sebesar $1 dalam 5 tahun dari sekarang, dan dividen diharapkan tumbuh 5% setelahnya, aliran dividen masa depan ini dapat didiskontokan kembali untuk menemukan nilai perusahaan. Tingkat pengembalian yang diminta perusahaan ini adalah 11%. Maka, rumus yang digunakan adalah Vn sama dengan Dn plus 1 dibagi R dikurangi G. Karena ekspresi nilai saham pada periode N menggunakan dividen periode berikutnya, maka T sama dengan 5 digunakan untuk menemukan nilai pada T sama dengan 4. Sehingga rumusnya menjadi seperti berikut. V4 sama dengan D5 per R dikurang G sama dengan 1,00 per 0,11 dikurangi 0,05 sehingga mendapatkan hasil sebesar $16,67. Untuk menentukan nilai saham saat ini, kita menggunakan V4, sehingga rumusnya
V0 sama dengan V4 per 1 ditambah R pangkat 4 sama dengan V4 tadi sudah ditemukan yaitu 16,67 per 1,11 pangkat 4 sehingga mendapatkan hasil 10,98. 10,98 merupakan nilai saham saat ini, meskipun perusahaan tidak akan membayarkan dividen sampai tahun kelima. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai DH model. Nah, model dasar dua tahap ini mengasumsikan bahwa kecepatan luar biasa yang konstan untuk periode pertumbuhan supernormal yang diikuti oleh kecepatan pertumbuhan normal yang konstan setelahnya. Nah, nilai aliran dividen dalam model H ini adalah V0 sama dengan D0 buka kurung 1 plus GL tutup kurung per R min GL plus D0 H buka kurung GS min GL tutup kurung per R min GL atau V0 sama dengan D0 buka kurung 1 plus GL tutup kurung plus D0 H buka kurung GS min GL tutup kurung R min GL, di mana V0 sama dengan nilai per saham pada T sama dengan 0, D0 sama dengan dividen saat ini, R sama dengan tingkat pengembalian ekuitas yang dibutuhkan, H sama dengan paruh waktu dalam tahun periode pertumbuhan tinggi, misalnya periode pertumbuhan tinggi sama dengan 2H tahun. GS sama dengan tingkat pertumbuhan dividen jangka pendek awal, dan GL sama dengan tingkat pertumbuhan dividen jangka panjang normal setelah 2 tahun. Selanjutnya ada contoh perhitungan dari DH model. Manajer portofolio sedang meneliti penilaian Vinci SA atau NYCE Euronext DG. Nah, setelah memutuskan untuk menghitung estimasi nilai model H untuk DG, manajer kemudian mengumpulkan fakta dan perkiraan sebagai berikut. Yang pertama, harga saham pada pertengahan Agustus 2007 adalah 57 euro. Yang kedua, dividen saat ini adalah 1,37 euro. Yang ketiga, tingkat pertumbuhan dividen awal adalah 24%, menurun secara linier selama 12 tahun periode ke tingkat pertumbuhan akhir dan terus-menerus sebesar 6%. Yang keempat, manajer memperkirakan tingkat pengembalian ekuitas yang diwajibkan DG sebagai 10%. Nah, pertanyaannya adalah, dengan menggunakan model H dan informasi yang diberikan, perkirakan nilai per saham DG. Jadi, tadi kan udah dikasih tahu rumusnya bahwa V0 sama dengan D0 buka kurung 1 plus GL tutup kurung per R min GL plus DOH buka kurung GS min GL tutup kurung per R min GL. Nah, menghasilkan perakiraan nilai per saham itu 73,30 euro. Pertanyaan kedua adalah memperkirakan nilai saham DG jika periode pertumbuhan normalnya segera dimulai. Nah, jika DG ini mengalami pertumbuhan normal mulai sekarang, nilai perkiraannya akan menjadi komponen pertama dari perkiraan model H, di mana nilainya yaitu 36,31 euro. Perhatikan bahwa pertumbuhan yang luar biasa menambah 36,99 euro ke nilainya, sehingga menghasilkan perkiraan 73,30 euro untuk nilai saham DG. Nah, untuk pertanyaan ketiga, mengevaluasi apakah saham DG ini tampaknya dinilai wajar, terlalu tinggi, atau bahkan terlalu rendah. Jawabannya, 73,30 euro ini kira-kira 30% lebih besar dari harga pasar DG saat ini. Jadi, DG ini dinilai terlalu rendah. Selanjutnya masuk ke pembahasan 3-stage dividend discount model. Ada dua versi populer dari DDM 3 tahap yang dibedakan menurut permodelan tahap kedua.
Versi pertama model umum 3 tahap ini yaitu perusahaan diasumsikan memiliki 3 tahap pertumbuhan yang berbeda dan tingkat pertumbuhan tahap kedua biasanya konstan. Sedangkan pada versi kedua, tingkat pertumbuhan pada tahap menengah atau kedua diasumsikan menurun secara linier ke tingkat pertumbuhan dewasa. Pada dasarnya, tahap kedua dan ketiga diperlakukan sebagai model H. Ini adalah contoh DDM 3 tahap dengan 3 tahapan yang berbeda. IBM saat ini tahun 2007 membayar dividen 1,6 US dollar per tahun. Harga saat ini adalah 118,36 US dollar. Seorang analis membuat perkiraan sebagai berikut. Yang pertama, pengembalian ekuitas yang diperlukan saat ini untuk IBM adalah 12%. Yang kedua, dividen akan tumbuh 14% untuk 2 tahun ke depan, 12% untuk 5 tahun berikutnya, dan 10,2% setelahnya. Nah, berdasarkan informasi yang diberikan, perkirakan nilai IBM menggunakan pendekatan DDM 3 tahap. Ini adalah tabel perhitungan. Ada waktu, nilai, perhitungan, DT atau VT, serta present value-nya. Nah, ini ada dari tahun pertama sampai tahun ke-7, totalnya itu 113,0597 US dollar. Dengan asumsi ini, model 3 tahap menunjukkan bahwa harga wajar seharusnya 113,06, yang sangat dekat dengan harga pasar saat ini. Secara karakteristik, nilai terminal 101,49 US dollar merupakan porsi yang luar biasa. Di sini sekitar 90% dari total nilai yang diperkirakan. Selanjutnya ada contoh DDM 3 tahap dengan penurunan tingkat pertumbuhan di tahap kedua. Elaine Book sedang mengevaluasi Energen atau NYSE EJN untuk kemungkinan penyertaan dalam portofolio berorientasi pertumbuhan kecil. Nah, Wolf ini mengharapkan pertumbuhan di atas rata-rata untuk 5 tahun ke depan. Wolf menetapkan fakta dan perakiraan berikut pada awal Oktober tahun 2007. Yang pertama, harga pasar saat ini adalah 57,77 US dollar. Yang kedua, dividen saat ini adalah 0,46 US dollar. Yang ketiga, Wolf memperkirakan periode 5 tahun awal pendapatan 12% per tahun dan pertumbuhan dividen. Yang keempat, Wolf mengantisipasi bahwa EGN dapat tumbuh 7,5% per tahun sebagai perusahaan yang matang dan memungkinkan 10 tahun untuk transisi ke periode pertumbuhan dewasa. Ini masih lanjutan fakta yang sebelumnya. Yang kelima itu, untuk memperkirakan pengembalian ekuitas yang diperlukan menggunakan CAPM, BUF menggunakan beta yang disesuaikan sebesar 1,11 berdasarkan pengamatan mingguan selama 2 tahun. Perkiraan premi risiko ini sebesar 4,5% dan tingkat bebas risiko berdasarkan hasil obligasi treasury 20 tahun 5%. Nah, untuk fakta ke-6, BUF menganggap setiap perdagangan sekuritas dalam kisaran kurang lebih 20% dari perkiraan nilai intrinsiknya berada dalam kisaran nilai wajar. Masuk ke pertanyaan pertama, perkirakan pengembalian yang diperlukan pada EGN menggunakan CAPM. Jawabannya, pengembalian model yang disyaratkan adalah R sama dengan tingkat bebas risiko ditambah beta dikali premi risiko ekuitas. Hasilnya adalah 10%. Nah, untuk pertanyaan kedua, perkirakan nilai EGN menggunakan model diskon dividen 3 tahap dengan tingkat pertumbuhan dividen yang menurun secara linier pada tahap 2. Nah, jawabannya itu yang pertama adalah menghitung kelima dividen di tahap 1 dan menemukan nilai sekarang mereka pada 10%. Dividen pada tahap 2 dan 3 dapat dinilai dengan model H yang memperkirakan nilainya pada awal tahap 2. Nilai ini kemudian didiskontokan kembali untuk menemukan nilai sekarang dividen pada T sama dengan 0. Perhitungan kelima dividen di tahap 1 dan nilai sekarang mereka diberikan dalam tabel di atas. Model H untuk menghitung nilai dividen tahap 2 dan tahap 3 pada awal tahap 2 atau T sama dengan 5 adalah
V5 sama dengan D5 buka kurung 1 plus GL tutup kurung per R min GL plus D5H buka kurung GS min GL tutup kurung per R min GL, di mana D5 sama dengan D0 buka kurung 1 plus GS pangkat 5 sama dengan 0,46 buka kurung 1,12 pangkat 5 sama dengan 0,8107 US dollar. GS sama dengan 12%, GL sama dengan 7,5%, R sama dengan 10%, dan H sama dengan 5. Di second stage list, 2H sama dengan 10 years. Setelah didapatkan nilai-nilai dari setiap komponen, kemudian tinggal dimasukkan nilai-nilai tersebut ke dalam persamaan model H, sehingga menghasilkan V5, yaitu 42,1564 US dollar. Nah, nilai sekarang dari V5 ini adalah 42,1564 US dollar dibagi 1,10 pangkat 5. Yang hasilnya adalah 26,1758 US dollar. Nah, ini ada tabel perhitungan present value-nya pada tingkat diskonto 10% yang menghasilkan totalnya itu 28,6044 US dollar. Pertanyaan ketiga, hitung persentase dari nilai total yang diwakili oleh tahap pertama, tahap kedua, dan ketiga yang dianggap sebagai satu kelompok. Jawabannya, jumlah dari 5 present value ini di kolom terakhir ini adalah 2,4286 US dollar, yaitu total dikurang dengan present value V5. Nah, jadi tahap pertama mewakili 2,4286 US dollar dibagi totalnya yaitu 28,6044, yaitu hasilnya 8,5% dari nilai total. Tahap kedua dan ketiga sama-sama mewakili 100%, dikurang dengan 8,5% sama dengan 91,5% dari nilai total. Ke pertanyaan keempat, apakah IGN ini dinilai terlalu rendah atau terlalu tinggi menurut perspektif BUF? Jawabannya ini, band yang dilihat BUF adalah 28,6 US dollar kurang lebih 0,20 dikali 28,6 US dollar yang berjalan dari 28,6 ditambah 5,72 sama dengan 34,32 di sisi atas, sehingga 28,6 dikurang 5,72 sama dengan 22,88 di sisi bawah. Karena 57,77 di atas, 34,32, BUF akan menganggap IGN ini dinilai terlalu tinggi. Ini adalah pertanyaan terakhir. Beberapa analis pada dasarnya memperkirakan fluktuasi EPS dan dividen di tahun kedua. Perkirakan nilai IGN dengan asumsi EPS stabil di tahun kedua dan pertumbuhan 12% berlanjut di tahun ketiga. Nah, estimasi nilai menjadi 25,59 US dollar tanpa pertumbuhan di tahun kedua seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Nilai tahap kedua dan ketiga diberikan oleh V5 yaitu 37,6376 US dollar. Ini ada tabel present value-nya. Dalam soal 5, analis memeriksa konsekuensi dari pertumbuhan 12% di tahun pertama dan tidak ada pertumbuhan di tahun kedua. Dengan pertumbuhan 12% dilanjutkan di tahun ketiga, 4, dan 5. Pada tahap pertama, analis dapat meramalkan pendapatan dan dividen secara individual untuk beberapa tahun tertentu. Spreadsheet General Modeling. Spreadsheet memungkinkan analis untuk membangun model yang rumit dan akan sangat rumit untuk dijelaskan menggunakan aljabar. Selanjutnya, fungsi spreadsheet bawaan, seperti untuk menemukan tingkat pengembalian, menggunakan algoritma untuk mendapatkan jawaban numerik saat matematika solusinya tidak mungkin atau sangat menantang. Karena meluasnya penggunaan spreadsheet, beberapa analis dapat bekerja sama atau bertukar informasi dengan membagikan model spreadsheet mereka. Contoh soal menemukan nilai saham menggunakan model lembar kerja. Yangko diperkirakan akan membayar dividen sebesar $21 tahun depan.
dividen akan turun sebesar 10% setiap tahun selama 3 tahun berikutnya. Pada tahun kelima, Yang akan menjual aset senilai $100 per saham. Dividen tahun kelima yang mencakup distribusi beberapa hasil penjualan aset diharapkan menjadi $60. Pada tahun ke-6, dividen diperkirakan akan turun menjadi $40 dan akan dipertahankan pada $40 untuk 1 tahun tambahan. Dividen tersebut kemudian diperkirakan akan tumbuh sebesar 5% setiap tahun sesudahnya. Jika diperlukan tingkat pengembaliannya adalah 12%, berapakah nilai satu saham Yang? Solusi. Setiap dividen nilainya saat ini didiskon sebesar 12% dan penjelasannya disertakan dalam tabel. Baris terakhir memperlakukan dividen dari tahun sama dengan 8 maju sebagai model pertumbuhan Gordon karena setelah tahun 7 dividen tumbuh pada konstan 5% per tahun. V7 adalah nilai dividen ini pada T sama dengan 7. 3.10 Nilai saham Yangko. Pada tabel ini terdapat tahun, DT atau VT, nilai DT atau VT, present value diskon 12%, dan penjelasan DT atau VT. Kita mulai dari tahun ke-1 atau sama dengan D1, nilainya $21. Present value diskon 12%-nya sebesar 18,75 dan penjelasannya itu dividen ditetapkan pada $21. Tahun kedua atau D2 nilainya sebesar 18,90. Present value diskon 12%-nya sebesar 15,7 dan penjelasannya dividen sebelumnya dikali 0,90. Tahun ketiga atau D3 nilainya 17,1 dan nilai present value-nya sebesar 12,11. Dividen sebelumnya dikali 0,90. D4 nilainya sebesar 15,31, present value 12%-nya sebesar 9,73, penjelasannya dividen sebelumnya dikali 0,90. Tahun kelima atau D5 nilainya sebesar 60, present value 12%-nya sebesar 34,5 ditetapkan pada $60. Pada tahun ke-6 atau D6 nilainya sebesar 40, present value 12% ya, sebesar 20,27 ditetapkan pada $40. Tahun ke-7 atau D7 nilainya sebesar 40, present value-nya sebesar 18,09 dan ditetapkan pada $40. Tahun ke-7 atau V7 nilainya sebesar 600, present value diskon 12%-nya sebesar 271,41. V7 ini kita cari lagi dengan rumus D7 dibagi R dikurang G. V7 sama dengan $40 dikali 1,05 dibagi 0,12 atau 12% diskon present value dikurang 0,05 dari 5% pertumbuhan dividen konstan per tahun. Totalnya didapat menjadi $399,48. Seperti yang ditunjukkan tabel dalam contoh di atas, total nilai sekarang dari dividen Yangko adalah $399,48. Dalam contoh ini, nilai terminal perusahaan atau VN pada akhir tahap pertama ditemukan menggunakan model pertumbuhan Gordon dan tingkat pertumbuhan dewasa sebesar 5%. Contoh lain perhitungan tingkat pertumbuhan berkelanjutan. Dalam contoh, analis memperkirakan tingkat pertumbuhan dividen IBM pada tahap akhir dari model 3 tahap sebagai 10,2%. Nilai ini didasarkan pada ekspresi G sama dengan B dalam fase matang dikali ROE
dalam fase matang dengan menggunakan rasio retensi tipikal 85% untuk perusahaan teknologi dewasa dan dengan asumsi bahwa pada tahap akhir IBM mencapai ROE yang sama dengan estimasi pengembalian yang diperlukan atau ekuitas sebesar 12%. Perhitungannya adalah G sama dengan 0,85 dikali 12% sama dengan 10,2%. Estimating a required return using any DDM. Bagian ini difokuskan pada menemukan nilai sekuritas menggunakan asumsi untuk dividen, tingkat pengembalian yang dibutuhkan, dan tingkat pertumbuhan yang diharapkan. Mengingat harga saat ini dan input ke DDM atau Dividend Discount Model, kecuali untuk pengembalian diperlukan, IRR dapat dihitung. IRR semacam itu telah digunakan sebagai perkiraan pengembalian yang diperlukan. Meskipun menggunakannya kembali dalam Dividend Discount Model tidak tepat karena itu resiko sirkularitas. IRR juga dapat diartikan sebagai hasil yang diharapkan berdasarkan harga pasar. Pasar yang efisien diharapkan memperoleh hasil. Dalam pembahasan berikut, perlu diingat bahwa jika harga tidak sama dengan nilai intrinsik, diperlukan pengembalian yang diharapkan untuk disesuaikan agar mencerminkan komponen pengembalian tambahan yang timbul saat kesalahan harga dikoreksi seperti yang dibahas sebelumnya. Dalam beberapa kasus, menemukan IRR sangatlah mudah. Dalam model pertumbuhan Gordon, R sama dengan D1 dibagi P0 ditambah G. Estimasi pengembalian diperlukan dalam hasil dividen ditambah tingkat pertumbuhan dividen yang diharapkan. Untuk sekuritas dengan harga $10 saat ini, dividen yang diharapkan sebesar $0,50 dan pertumbuhan yang diharapkan sebesar 8%. Estimasi pengembalian dibutuhkannya adalah 13%. Untuk menemukan tingkat pengembalian yang diharapkan untuk memvariasikan dividen yang diharapkan. Seorang analis mengharapkan dividen J&J atau Johnson & Johnson saat ini sebesar $1,66 untuk tumbuh sebesar 9% selama 6 tahun, dan kemudian tumbuh sebesar 7% selamanya. Harga terkini untuk J&J pada pertengahan Oktober 2007 adalah $66,19. Apa IRR pada investasi saham J&J? Dalam melakukan trial and error dengan model 2 tahap, melakukan estimasi yang diharapkan tingkat pengembalian, memiliki tebakan awal yang baik itu penting. Dalam hal ini, tarif yang diharapkan rumus pengembalian dari model pertumbuhan Gordon dan tingkat pertumbuhan jangka panjang J&J bisa digunakan untuk menemukan perkiraan pertama. Perkiraan pertama dicari dengan R sama dengan $1,66 dikali 1,07 dibagi $66,19 ditambah 0,07. Hasilnya 9,68%. Karena tingkat pertumbuhan dalam 6 tahun pertama lebih banyak daripada pertumbuhan jangka panjang tingkat 7%, perkiraan tingkat pengembalian harus di atas 9,68%. Berikut ini tabel yang menunjukkan estimasi nilai J&J untuk dua tingkat diskonto yaitu 9,68% dan 10%. Dalam tabel terdapat tahun, nilai D, present value pada 9,68% dan present value pada diskonto 10%. Pada tahun ke-1 yang nilainya $1,894, present value 9,68%-nya senilai 1,6497 dan present value 10%-nya senilai 1,6449. Pada tahun kedua nilainya 1,9772, present value 9,68%-nya itu 1,6394 dan present value 10%-nya 1,6300. Pada tahun ketiga nilainya 2,1497, present value
9,68%-nya itu 1,6293 dan present value 10%-nya itu 1,6151. Pada tahun keempat, nilainya sebesar 2,3432, present value 9,68%-nya itu 1,6192 dan present value 10%-nya 1,06005. Pada tahun kelima, nilainya sebesar 2,5541, present value 9,68%-nya itu 1,6092 dan present value 10%-nya itu 1,5859. Pada tahun ke-6 nilainya itu 2,7840, present value 9,68% itu 1,5992 dan present value 10%-nya 1,5715. Pada tahun ke-7 nilainya 2,9789. Subtotal 1 R dari 1 sampai 6. Present value 9,68% itu senilai $9,75 dan present value 10% itu senilai $9,65. Subtotal yang kedua R sama dengan 7 sampai tak terhingga itu nilainya present value 9,68%-nya itu $63,85 dan present value 10%-nya itu $56,5. Totalnya present value dari 9,68% itu nilainya $73,60 dan present value 10% itu $65,70. Marketplace-nya pada present value diskonto 9,68% senilai $66,19 dan present value 10%-nya juga sama $66,19. Dalam tabel yang telah dijelaskan, subtotal pertama adalah nilai sekarang dari dividen yang diharapkan untuk tahun ke-1 sampai tahun ke-6. Dan subtotal kedua itu adalah nilai sekarang dari nilai terminal V6 dibagi 1 tambah R pangkat 6 sama dengan D7 dibagi R dikurang G dibagi 1 ditambah R pangkat 6. Untuk R-nya itu sebesar 9,68%. Nilai sekarang itu adalah 2,9789 dibagi buka kurung 0,0968 dikurang 0,07 tutup kurung dibagi 1,0968 pangkat 6 didapat hasilnya $63,85. Nilai sekarang untuk nilai R lainnya adalah ditemukan serupa. Menggunakan 9,68% sebagai tingkat diskonto, estimasi nilai untuk JNJ adalah 73,60 yang lebih besar dari harga pasar JNJ. Fakta ini menunjukkan bahwa IRR lebih besar dari 9,68%. Dengan tingkat diskon 10%, nilai sekarangnya itu $65,70 adalah lebih sedikit atau lebih murah dari harga pasar. Jika IRR sedikit kurang dari 10%, IRR dapat ditentukan menjadi 9,98% menggunakan kalkulator atau spreadsheet. Selanjutnya yaitu ada multi-stage DDM atau multi-tahap dari dividen diskon model. Secara umum, DDM multi-stage membuat asumsi tentang pertumbuhan berdasarkan siklus bisnis atau kehidupan. Tahap pertama dari DDM multi-stage ini yaitu menggabungkan pendapatan individu dengan perkiraan dividen untuk 2-5 tahun ke depan atau bisa lebih lama. Tahap terakhir sering dimodelkan dengan menggunakan model pertumbuhan Gordon berdasarkan asumsi tingkat pertumbuhan jangka panjang perusahaan. Lalu ada Sustainable Growth Rate.
sustainable growth rate atau tingkat pertumbuhan berkelanjutan, yaitu sebagai tingkat pertumbuhan dividen atau pendapatan itu dapat dipertahankan untuk tingkat pengembalian ekuitas tertentu, dengan asumsi bahwa struktur modal adalah konstan sepanjang waktu dan tambahan saham biasa tidak diterbitkan. Tingkat pertumbuhan berkelanjutan ini bertujuan untuk dapat membantu dalam memperkirakan tingkat pertumbuhan yang stabil dalam pertumbuhan Gordon Growth atau tingkat pertumbuhan yang matang di DDM Multistack, di mana Gordon Growth yaitu rumus yang digunakan untuk menentukan share terminal value. Di sini ada rumus perhitungan tingkat pertumbuhan berkelanjutan atau sustainable growth rate, yaitu rumusnya G sama dengan B dikali ROE, di mana G itu dividend growth rate, B itu earning retention rate, dan ROE itu return on equity. Selanjutnya ada contoh soal. Misalkan ROE perusahaan adalah 25% dan tingkat retensinya 60%. Menurut ungkapan untuk tingkat pertumbuhan berkelanjutan, dividen harus tumbuh pada rumusnya G sama dengan B dikali ROE sama dengan B-nya itu retensinya 60%, 0,60 dikali 25% sama dengan 15%. Itu menunjukkan bahwa dividen perusahaan akan terus bertambah sebesar 15%. Dividend growth rate, retention rate, and return of equity analysis. Tingkat pertumbuhan suatu perusahaan dapat dilihat dari kemampuan perusahaan itu sendiri dalam menghasilkan laba atas ekuiti, bergantung pada peluang investasi dan tingkat retensinya. Pertumbuhan merupakan fungsi dari margin keuntungan, tingkat retensi, perputaran aset, dan leverage keuangan. Margin keuntungan dan perputaran aset ini akan menentukan nilai return of asset. Sedangkan dua faktor lainnya, yakni tingkat retensi dan leverage keuangan, akan mencerminkan kebijakan keuangan perusahaan. Namun, secara teoritis, tingkat pertumbuhan didasarkan pada nilai return of equity jika perhitungannya menggunakan ekuitas pemegang saham pada awal periode yang mengasumsikan bahwa laba ditahan tidak tersedia untuk diinvestasikan kembali hingga akhir periode. Return of asset, kebijakan keuangan, dan tingkat dividen. Bagai enterprise memiliki nilai return of asset sebesar 10% dengan mempertahankan 30% pendapatan dan memiliki pengganda ekuitas 1,25. Sedangkan model enterprise memiliki return of asset sebesar 10%, tetapi ia mempertahankan 2/3 pendapatan dan memiliki pengganda ekuitas sebesar 2. Pertanyaannya yaitu, berapa tingkat pertumbuhan dividen berkelanjutan untuk perusahaan bagai dan perusahaan model, serta identifikasi pendorong perbedaan dalam tingkat pertumbuhan yang berkelanjutan dari perusahaan bagai dan perusahaan model. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan dividen itu sendiri, dapat menggunakan rumus pendapatan dikali return of asset dikali pengganda ekuitas. Maka, solusi dari permasalahan tersebut yaitu, yang pertama, tingkat pertumbuhan dividen bagai harus growth, yang mana pendapatannya 30%, nilai return of asset-nya 10%, dan pengganda ekuitasnya 1,25, maka 0,30 dikali 10% dikali 1,25 sama dengan 3,75%. Begitupun dengan tingkat pertumbuhan dividen model harus growth, yang mana 2/3 dikali 10% dikali 2 sama dengan 13,33%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perusahaan model memiliki tingkat retensi yang lebih tinggi dan leverage keuangan yang lebih tinggi, sehingga tingkat pertumbuhan dividennya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan bagai. Financial Model and Dividend. Analisis dapat meramalkan dividen dengan membuat model yang lebih kompleks dari total operasi dan lingkungan keuangan perusahaan. Dalam model keuangan, terdapat banyak aspek sehingga spreadsheet dapat digunakan untuk membuat laporan laba rugi dan neraca perusahaan. Kemampuan perusahaan dalam membayar dividen di masa mendatang dapat diprediksi dengan menggunakan salah satu model tersebut.
Contoh model spreadsheet untuk perkiraan dividen. Seorang analis sedang mempersiapkan perkiraan dividen untuk distributor Hoshino untuk 5 tahun ke depan. Ia menggunakan model spreadsheet dengan asumsi sebagai berikut. Yang pertama, penjualan yakni sebesar 100 juta dolar pada tahun pertama, mereka tumbuh sebesar 20% pada tahun kedua, 15% pada tahun ketiga, dan 10% pada tahun keempat dan kelima. Lalu, laba operasional, yaitu laba sebelum bunga dan pajak, atau yang dapat disebut EBIT, adalah 20% dari penjualan di tahun pertama dan kedua, 18% dari penjualan di tahun ketiga, dan 16% dari penjualan di tahun keempat dan kelima. Lalu terdapat biaya bunga sebesar 10% dari total utang untuk tahun berjalan. Terdapat tarif pajak penghasilan sebesar 40%, lalu Hoshino membayar 20% dari pendapatan dividen di tahun pertama dan kedua, 30% di tahun ketiga, 40% di tahun keempat, dan 50% di tahun kelima. Selanjutnya, terdapat laba ditahan yang ditambahkan ke ekuitas di tahun berikutnya. Lalu, total aset sebesar 80% dari penjualan tahun berjalan di semua tahun. Selanjutnya, pada tahun pertama, utang mencapai 40 juta dolar dan ekuitas pemegang saham adalah 40 juta dolar. Yang mana utang didapat dari total aset dikurang dari ekuitas pemegang saham. Selain itu, ekuitas pemegang saham didapat dari ekuitas pemegang saham di tahun sebelumnya ditambah laba ditahan di tahun sebelumnya. Selanjutnya terdapat informasi mengenai Hoshino memiliki 4 juta dolar saham beredar. Pengembalian modal yang diisyaratkan yaitu 15% dan nilai perusahaan pada akhir tahun kelima diharapkan 10 kali lipat pendapatan. Berikut merupakan financial statement dari asumsi model spreadsheet yang sudah dijelaskan. Pendapatan saham di tahun kelima mencapai 12,32 juta dolar dibagi dengan 4 juta dolar saham atau 3,08 dolar per share. Dengan nilai PI sebesar 10, maka harga pasar di tahun kelima diperkirakan menjadi 30,80 dolar. Lalu didiskontokan sebesar 15%, pengembalian ekuitas yang diperlukan dengan asumsi nilai sekarang dari harga yakni sebesar 15,31 dolar, penambahan nilai sekarang dari 5 dividen yang berjumlah 2,84 dolar akan memberikan total nilai saham saat ini sebesar 18,15 dolar per share. Sekian presentasi dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.